Baiklah teman-teman, kembali lagi saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai cara kerja atau penjelasan fitur-fitur yang ada di dalam relay dan simbol-simbol yang tertera di relay ini. Saya menggunakan Sepam tipe T40 ya. Sini. Ya, T transformer. Oke, kita lanjut. Nah, biasanya teman-teman di lapangan itu sering melakukan test strip karena kita mau mengadakan simulasi bahwa ketika di test strip apakah betul-betul relay ini bekerja sesuai dengan perintah atau rangkaian wiring atau setting yang sudah kita tentukan. Nah, biasanya untuk Sepam T40 ini kita masuk di menu ini ya. Kalau mau mengadakan test strip ya, ini kita pilih, itu ada modul, ada IU sensor, ada tes IO, ada control logic sama CTS VTS ya. Itu kita pilih yang tes IO kalau mau melakukan test strip. Nah, yang ini apa itu tes IO? Tes IO itu maksudnya tes input sama outputnya ya. Kita enter saja. Nah, seperti ini. Di relay 01 ini maksudnya ya, itu posisinya yang 02, kontak 02 itu tandanya 1, berikut 3, berikut 4. Ini maksudnya adalah 0 itu rangkaiannya terbuka. Untuk 2 itu 02 itu tandanya 1, itu rangkaiannya tertutup. Nah, nanti kita buktikan dengan menggunakan multitester ya. Dan relay 01 sampai 04 itu semuanya udah existing atau bawaan di relay Sepam ini, baik T20, S20, T40 itu udah include ya, maksudnya sudah terpasang langsung di situ. Kecuali untuk meshnya ya. Ini koreksi saya kalau nggak salah buat teman-teman di kolom deskripsi, biar ilmu kita bermanfaat buat semua yang lagi belajar relay. Ini adalah 011, 012, 013, 014. Itu maksudnya ketika kita menggunakan kontak 1, 2, 3, 4 ini sudah penuh, tapi kita masih membutuhkan kontak lagi. Nah, untuk itulah ada spare-nya 011, 012, 013, 014. Tapi di sini dia titik. Kenapa? Karena itu ada di mesh ya. Mesh itu seperti apa? Seperti ini. Ini mesh. Ini ya. Mesh. Ini maksudnya 011, 012, 013, 014. Itu ya. Nah, kenapa dia titik? Karena ininya belum dipasang. Jadi belum terbaca seperti ini. Tapi ketika sudah dipasang akan terbaca seperti ini, 0, 0, 1, 0, 1. Oke. Nah, untuk menjelaskan di relay 01 itu seperti di sini sudah saya gambarkan ya. Nah, ini
itu ya. Ini kontak outputnya 1 2 3 seperti yang tertera di belakang. Saya sudah gambarkan yang di sini ya, yang di sini seperti ini ya. Oke, seperti itu. Ini ya, ini masih ada ya, saya jelaskan sedikit, saya tambahkan 1 2. Ini ada tandanya seperti ini di relay. Artinya ini apa? Ini kalau misalnya ada simbol seperti gelombang sinus, dia itu power supply-nya bisa menggunakan AC. Kembali lagi, tolong koreksi saya kalau saya ada yang salah. Tegangan kerja dari si sepam ini kalau tidak salah rate tegangannya itu 40 sampai dengan 230 volt AC untuk AC ya. Untuk DC ini, kenapa DC? Karena ini ada plus, ada minus ya. Untuk DC 40 sampai dengan 110 kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi buat teman-teman biar kita belajar sama-sama. Nah, ini pertanda apa? Si buat power supply si sepam ini kita bisa menggunakan DC, bisa menggunakan tegangan AC. Jadi tidak ada masalah ya. Nah, biasanya di logo ada ya, contoh kalau nggak salah Siemens ya, tipe SR. Nah, ada begini, simbol AC itu kadang di alat itu ada begini, positif, negatif ya, ya terbalik sama tidak ada masalah ya. Ada yang sama juga kayak gini, dia begini. Ini sama aja, ini tandanya ini buat tegangan DC ya. Kalau AC kan gampang ya, tinggal ini aja yang ada lambang begini. Nah, itu power supply-nya adalah AC ya. Jangan sampai, jadi intinya begini, sebelum Anda mengkoneksikan si sepam ini, Anda harus tahu dulu power supply-nya dia tegangan apa. Nah, lihat di peralatannya biasanya seperti ini ya. Ketika Anda sudah menemukan simbol tegangannya, tinggal dikonek aja ya. Cuma AC itu DC, maaf ya, untuk DC itu biasanya begini. Kalau tidak begini, dia begini simbolnya, garis lurus, habis itu titik-titik di bawah, itu sama aja, itu adalah DC ya. Untuk standarnya ya, standar internasionalnya. Untuk AC ya gampang, seperti ya ini aja, ada gelombang sinusnya. Kita lanjut. Kita akan membuktikan dari si ini tadi ya, apakah dia open yang si relay 1. Saya rangkai dulu ya melalui tes multitester ya. Di sini saya menggunakan multitester ya. Saya mencoba dulu. Nah, ini berarti dia nyambung, tertutup ya, looping ya, open lagi. Kita sekarang mau coba di kontak yang tadi itu ya, seperti ini ya. Kita lihat, kita ulang ya, saya ulang lagi nih. Di relay 1 itu dia open ya tadi, sesuai dengan yang ada di dalam gambar itu. Ini 1 ya, yang ini 45. Oke, 45. Terus yang relay 2 nya tadi itu posisinya 1, berarti dia harus nyambung ya. Yang ini 78. Oke, 1 ya, ini masuk. Yang 3 dia harus open lagi, yang ini 3 ya, bukan ini ya. Nah, open ya.
dan seterusnya ya, seperti itu. Nah sekarang saya akan lanjut ke fitur yang ada di dalam relay. Oh, ada sedikit penambahan ya, karena lupa saya videonya tadi. Di sini ada 12 ya, ini 12 ini adalah power supply ke sepam itu. Di sini ada tandanya negatif, positif, garis miring, gambar ini gambar sinusoidal ya, gambar sinus, gelombang sinus. Ini tandanya adalah sepam ini membutuhkan tegangan bisa DC, bisa AC ya. Ini untuk tegangan DC. Nah, untuk tegangan DC-nya, tegangan kerjanya biasanya itu 40 sampai 110 volt DC ya. Tolong koreksi kalau saya salah. Silakan saja dibuat di kolom deskripsi. Dan untuk seperti ini ada gelombang sinus, itu untuk AC. Tegangannya, tegangan kerjanya itu biasanya dia 40-an sampai 230 volt AC ya, untuk AC. Nah, itu pertanda bahwa si alat ini bisa dikonek DC, bisa dikonek AC begitu. Nah, sedikit lagi penambahan ya. Biasanya ada tegangan ya seperti ini. Ya. Ada di alat itu ada seperti ini. Plus, minus. Ada lagi seperti ini, garis lurus sama titik-titik. Itu sama saja. Tandanya buat tegangan DC ya. Itu. Kalau AC cukup gelombang sinus aja. Ya, sampai di sini saya akan lanjut ke menu yang ada di dalam. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita akan melakukan di tes relay ini 01 ya. Jadi kalau dia kerja dia harus posisinya 1. Kita tes ya. Kita enter. Oh, dia minta kunci, nggak masalah. Nah, ini seperti biasa ya, passwordnya sepam itu yang pabrikan 04 kali, kosong saja 4 kali, enter enter enter. Nah, setelah hitam semua di atas, geser ke bawah, geser lagi, bebas ya, mau pakai ini bebas. Habis itu di apply, maksudnya kita terapkan supaya semua fitur yang kita mau setting di dalam si relay ini bisa berfungsi. Nah, kita tes sekarang karena tadi passwordnya sudah kita buka. Tes, kita lihat ya, itu tandanya bahwa NO nya itu kerja sesaat, dalam sekian berapa detik ya dia kerjanya itu. Nah, untuk ini ya 0101 ini hidupnya bisa kita program melalui software ya, itu melalui software. Kalau misalnya saya mau kunci ini 01 jadi 1 bisa saja, 02 saya bikin 0 bisa saja, atau bisa saya nolkan semua. Nah, untuk itu nanti ikuti saja video saya akan memberikan tutorial dengan menggunakan software, seperti cara mereset kalau misalnya di sepam itu muncul rotation. Itu kan susah ya, biasanya kalau misalnya kita reset di sini, di ini itu nggak mau, kadang mengganggu, tapi nggak ada masalah karena prinsip kerja sepam ini, dia selama ada gangguan yang akan dia record di layar ini adalah gangguan terakhir. Nah, contoh rotation itu ada masalah di
bisa saja itu putaran pasanya ada yang masalah, terbalik atau gimana ya. Terus ada lagi yang namanya muncul kunci. Muncul kunci itu biasanya disebabkan dua faktor ya. Pertama, karena tegangannya kurang. Dia tegangannya di bawah 50 volt ya untuk AC. Itu karena kebanyakan kan tegangan di pelanggan itu AC ya, yang mereka pakai langsung saja. Itu yang pertama, tegangannya kurang di bawah 50. Terus yang kedua ya, penyebab sering muncul tanda kunci itu ininya ya, ini trafo arusnya ini trafo arusnya ini kadang tidak sesuai. Penyebab paling utama adalah sering longgar, jadi tinggal dikencangkan aja ya. Jadi parameternya harus terpenuhi, tegangan harus terpenuhi, dan si rangkaian ke ininya ya, modul ininya nih, maksudnya modul ininya nih harus kuat ya. Kalau dia masih baca, mungkin modul ini bermasalah. Kalau tegangan sudah terpenuhi ya tinggal diganti aja modulnya, cari yang lain, gantikan saja. Itu saya yakin akan bekerja itu ya. Terus apalagi ya, oh iya, mungkin sampai di sini aja dulu, ikuti saja video selanjutnya. Saya akan memberikan sedikit pembelajaran mengenai cara belajar dengan menggunakan software Sepam ini. Sekian dan terima kasih teman-teman. Sehat selalu di luar sana. Salam dari tim S2M. Terima kasih.